ada lagi yang mengatakan Habib Rizik itu gurunya NU, Habib Taufik gurunya NU. Ini perlu diperjelas. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, konflik nasab itu sudah ada. Jadi tidak mungkin kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu kemudian berguru kepada Habib Rizik, kemudian Ki Ridwan berguru kepada Habib Taufik, itu tidak mungkin, gitu loh. Ini karena jelas ya yang menyebutkan bahwasanya ini adalah gurunya NU, ini gurunya NU. Muassis Nahdlatul Ulama itu bukan hanya 3 orang itu. Kemudian embrionya Nahdlatul Ulama itu bukan Mbah Hasyim yang buat. Jadi kalau ibarat ada embrionya, dan ini bukan ibarat tapi memang ada embrionya NU itu. Apa embrionya? Taswirul Afkar. Sebelum Taswirul Afkar itu ada namanya SDI, Serikat Dagang Islam, yang didirikan siapa? Hos Cokro Aminoto bersama Mbah Wahab Hasbullah. Pada saat itu Mbah Hasyim nggak terkenal, nggak dikenal itu pada saat itu. Kemudian bergulir lagi. Adanya Taswirul Afkar. Taswirul Afkar tidak mampu untuk membendung betapa dahsyatnya pada saat itu globalisasi yang dibawa oleh VOC. Kemudian dibentuklah Nahdlatul Wathon. Ketika Nahdlatul Wathon itu dibentuk, baru Mbah Hasyim Asy'ari dipanggil oleh Mbah Kahar. Ini Mbah Kahar juga seorang donatur, pemilik dana yang disumbangkan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari, kapan Mbah Hasyim Asy'ari ini mulai dikenal di seantero Serikat Dagang Ampel maupun Serikat Dagang Islam yang dibawa oleh para ulama-ulama di Surabaya, ketika beliau diminta oleh Mbah Kahar untuk menjadi guru besar di Madrasah Nahdlatul Wathon. Kemudian ada di NU Online bahwasanya katanya Mbah Hasyim Asy'ari itu meminta restu kepada Habib Hasyim. Kan begitu, itu di NU Online, di situs yang 90% ini adalah itu menyuarakan dari PBNU, kan begitu, corongnya lah gitu kan. Tapi kita harus paham, saya yakin, kenapa? Sebelum 1 abad Nahdlatul Ulama kemarin, itu Gus Yahya Stakuf itu sudah kita undang untuk datang ke Ampel, kita pertemukan dengan beberapa keturunan dari pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga kita berikan pemahaman bahwasanya Gus Dur sendiri belajar NU itu belajar kepada Kiai Umar Burhan. Pertanyaannya kan begini, siapa Kiai Umar Burhan? Kan begitu. Kiai Umar Burhan itu adalah putra dari Kiai Burhan yang menjadi bendahara pertama berdirinya Nahdlatul Ulama. Itu satu. Yang kedua, Langgar Gipo yang selama ini pernah ditugaskan oleh Abu Yagufron kita untuk mencari keturunan Kiai Hasan Gipo. Jadi ketemulah dengan Gus Yunus itu kan, ketemu dengan Gus Yunus. Nah di sana ternyata memang ada sejarah bukan pembelokan, tapi ini sejarah ini tidak komplit, artinya tidak lengkap. Kalau selama ini yang di framing itu hanya 3 ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab dan Mbah Bisri Samsuri, ternyata muassis NU ini yang menjadi struktur itu ada 32. Termasuk diantaranya itu ada dari menantu Syekhona Khalil Daramuntoha. Ketika itu Daramuntoha beliau yang mewakili Syekhona Khalil untuk menemui 66 ulama itu. 66 ulama yang akan sowan ke Syekhona Khalil.
Ternyata dari 66 itu ada 313 ulama, Kiai. Nah, ini tidak disampaikan. Bagaimana 3 ulama ini bisa mendirikan Nahdlatul Ulama, sementara mohon maaf Mbah Wahab Hasbullah ketika mendirikan Nahdlatul Wathon, beliau pada saat itu menjadi menantu Kiai Muso Kertopaten, menjadi menantunya orang Surabaya. Kita tahu jarak tempuh pada saat itu, kita bisa bayangkan ini tahun 1900 itu Jombang dengan Surabaya betapa sulitnya transportasi. Kemudian bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari yang belum dikenal di kalangan Surabaya bahkan mancanegara. Mohon maaf, tulisan Rois Akbar itu bukan pada masa Mbah Hasyim hidup. Ini sudah pernah kita sampaikan. Kapan? Ketika kita berbicara itu dengan putune Mbah Wahab, dengan cucunya Mbah Wahab sendiri. Jadi Rois Akbar itu gelar yang diberikan oleh Mbah Wahab Hasbullah ketika Mbah Hasyim sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kenapa? Karena Mbah Hasyim Asy'ari tidak berkenan dengan gelar seperti begitu. Tapi karena ini adalah penghargaan agar apa? Agar semua orang-orang yang mengaji kepada Hadratus Syekh ini bisa memahami apa yang dimaksud oleh Hadratus Syekh. Barang siapa yang membesarkan merumat Nahdlatul Ulama, maka ia aku doakan anak cucunya husnul khotimah. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, gelar Hadratus Syekh itu yang memberikan juga Mbah Wahab Hasbullah. Lili bara begini, Mbah Wahab Hasbullah itu kemana-mana. Yang ke luar negeri itu Mbah Wahab Hasbullah dengan Kiai Raden Asnawi. Termasuk Komite Hijaz. Komite Hijaz ini bukan murni sendiri dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Komite Hijaz itu sebelum NU ada, Komite Hijaz ini sudah dibentuk. Oleh siapa? Oleh amanat Syekh Nawawi kepada santri-santrinya. Makanya wajar kalau Syekh Nawawi harus diakui sebagai inisiator berdirinya NU ini, baik itu melalui embrio tadi Taswirul Afkar, Serikat Dagang Ampel, kemudian Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Wathon. Kemudian ada lagi Jamiyatul Masajid, Takmirul Masajid, Jamiyatul Tahlil, kemudian Jamiyatul Ma'had, Jamiyatul Pesantren. Ini adalah embrio-embrio yang didirikan oleh keluarga besar Ampel. Maka daripada itu ada seseorang yang menulis bahwasanya yang memusuhi saya di tanah Jawa itu adalah keturunannya dari Syekh Ali Akbar. Syekh Ali Akbar itu siapa? Cucunya dari Mbah Ampel. Keturunannya mereka mayoritas yang menjadi pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Ini tidak disampaikan oleh siapa? Enggak tahu memang PBNU. Apa karena memang PBNU tidak tahu, atau tidak tahu menahu, atau memang tidak mau tahu? Loh, ini pernah disampaikan oleh siapa? Oleh Gus. Jadi inilah, kita jeda sejenak ya. Ini kalau bicara NU semangat. Kemudian menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo kemarin itu, dari PBNU mengutus salah satu anggota Ansor yang bernama Jonathan untuk datang ke Langgar Gipo mengklarifikasi pernyataan teman-teman Langgar Gipo. Karena teman-teman Langgar Gipo ini kan gabungan dari masing-masing duriyah para pendiri Nahdlatul Ulama. Ada putranya, ada keturunan Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Ridwan Abdullah, kemudian keturunan dari Mbah Umar Burhan, Kiai Zubair Gresik itu. Nah, kalau sejarah NU, kemudian Mbah Hasyim dikatakan
meminta restu kepada Habib Hasyim. Ini kita nalar bahwasanya embrio Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim tidak ikut mendirikan. Sementara NU ini berdiri ini berdasarkan kekeluargaan. Karena Mbah Hasan Gipo punya hubungan famili dengan Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah punya hubungan famili dengan Mbah Kahar. Mbah Kahar punya hubungan erat dengan Mbah Burhan. Mbah Burhan punya hubungan famili dengan Mbah Zubair. Mbah Zubair punya hubungan famili dengan. Jadi masing-masing ini bereratan, saduluran. Kenapa kok bisa berhasil? Kenapa kok bisa berhasil mendirikan itu? Karena beliau tidak hanya bicara, tapi juga mengeluarkan dana itu. Artinya apa? Ada yang mendanai. Nggak mungkin kalau organisasi ini diplot atau dimonitori oleh orang luar, kemudian yang mendanai adalah orang-orang pribumi, nggak mungkin. Jadi KP ini saduluran. Para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama itu, makanya kalau ingin mencari sejarah NU yang asli bukan di Jakarta, tapi di Surabaya. Karena pendiri-pendiri NU itu banyak di Surabaya. Nah, ini ada lagi yang mengatakan begini. Habib Rizik guru NU. Ada lagi yang mengatakan Habib Rizik itu gurunya NU, Habib Taufik gurunya NU. Ini perlu diperjelas. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, konflik nasab itu sudah ada. Jadi tidak mungkin kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu kemudian berguru kepada Habib Rizik, kemudian Ki Ridwan berguru kepada Habib Taufik, ini tidak mungkin, gitu loh. Ini karena jelas ya yang menyebutkan bahwasanya ini adalah gurunya NU, ini gurunya NU. Ini adalah apa? Jangan sampai ada pembelokan. Kapan efeknya? Efeknya itu bukan sekarang, tapi nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Wong NU dengan Robitoh Alawiyah berdiri ini setelah Nahdlatul Ulama berdiri. Berarti sebelum ada Robitoh Alawiyah belum ada gelar Habib. Di Surabaya sampai saat ini itu tidak viral Habib, yang viral Wan, abang, kakak, itu yang viral. Jadi kalau ini dikatakan beliau itu adalah guru Nahdlatul Ulama, ini perlu diperjelas, dibuktikan. Coba suruh klarifikasi. Kalau diklarifikasi, ini ngomong depan duriya-duriyahnya pendiri Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, ulama Nusantara ini, ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Madura, ulama-ulama Sumatera, Kalimantan, ini adalah poros dunia. Siapapun mengakui, bahkan baru-baru ini mengakui, ada yang mengakui apa? Bahwasanya orang yang mahir di bidang agama bukan harus orang Arab. Karena ini beliau adalah mufti dari ilmu yang berada di Hijaz. Loh, coba. Siapa? Syekh Nawawi. Makanya wajar dan harus, dan alhamdulillah Kiai, 1 abad Nahdlatul Ulama kemarin Rais Suriah PBNU mengakui bahwasanya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki kiprah dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Loh, ini perjuangan, bro. Kalau Syekh Nawawi tidak diperjuangkan, banyak kiai-kiai yang lupa dengan jasanya Syekh Nawawi. Makanya ada yang memperjuangkan mengangkat Syekh Nawawi. Ini satu
satu gelombang besar ini, sebuah badai besar. Bagi apa? Bagi peradaban keilmuan. Karena apa? Karena Syekh Nawawi ternyata yang berusaha dipadamkan oleh orang-orang tentang ajaran Syekh Nawawi yang menukil dari ulama sebelumnya, ini banyak ingin dipadamkan perjuangannya. Satu, perjuangan beliau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah berkunjung ke Ampel, menemui salah satu keturunan dari Mbah Sunan Ampel yang bernama Kiai Marzuki. Beliau menanyakan kitab ini 15 tahun sebelum beliau wafat, sebelum Syekh Nawawi wafat. 15 tahun sebelum Syekh Nawawi wafat, beliau menanyakan kepada Kiai Marzuki kitab Ihya Ulumuddin yang bertuliskan aksara Jawa. Berarti apa? Berarti memang di Jawa ini apa yang dikatakan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dititipkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah kepada Raden Ahmad Rahmat Sunan Ampel, ini benar adanya. Karena apa? Karena Syekh Nawawi menginginkan kitab itu untuk diedukasikan, untuk ditarbiyahkan di Hijaz. Ini loh, Ihya Ulumuddin zamannya Mbah Sunan itu masih ada. Masih ada, ini ada yang megang ini. Jadi NU itu kalau dibilang punya sanad, muktabar sanadnya ke ulama Nusantara dan Wali Songo. Sementara dari saudara-saudara itu mengakui betapa keilmuan ulama Nusantara ini sungguh sangat luar biasa. Nah ini kembali lagi, kalau tadi minta restu, inti minta restunya kapan? Dijelaskin dong. Kemudian buktinya mana? Kan begitu. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari dalam embrio Nahdlatul Ulama saja tidak ikut mendirikan kok. Nah kemarin itu ada yang menyatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu kita tahu apa Nahdlatul Tujjar? Kebangkitan para pedagang. Kapan Mbah Hasyim Asy'ari jadi pedagang? Nah ini kita counter, kita tunjukkan kepada tim kreatif itu. Akhirnya apa? Karena Mbah Hasyim tidak ikut mendirikan Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu yang mendirikan adalah Mbah Yai Hasan Gipo. Kemudian ada yang mengatakan Kiai Hasan Gipo itu bukan kiai, itu saudagar. Ini perlu tabayun lagi. Siapapun yang mengatakan Mbah Hasan Gipo itu bukan kiai, perlu ditabayuni lagi. Ini kita kadang-kadang kan belajar sejarahnya itu sepotong-sepotong, tidak betul-betul mau menggali dan mempublikasikan, tidak mau adanya edukasi. Artinya apa? Memberikan pemahaman-pemahaman yang lansam, yang berkelanjutan. Sehingga apa? Sehingga kita gampang untuk dipotong di tengah jalan. Tapi ingat, kata Mbak Yai Halwani apa? Jangan sering memotong sejarah orang supaya sejarahmu tidak dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ini pentingnya edukasi. Kalau kita belajar bagaimana keterlibatan dari Pondok Pesantren Sidogiri, ternyata ini masih keluarga. Keluarga dari siapa? Keluarga dari Syekhona Khalil, karena kakeknya satu. Dari siapa? Kiai Asror. Kiai Asror dari Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman dari Mbah Sunan Gunung Jati. Maka wajar kalau Abuya Gufron ketika meluruskan mufarraqah NU di Jombang, beliau datang ke Sidogiri. Ternyata ada trah sama-sama dari keturunan Sunan Gunung Jati. Makanya berani untuk tabayun. Loh, ini loh ulama gentleman.
Jangan hanya diam aja. Ketika umat ini, kata Kiai Nartib ini, merasa kebingungan di bawah antara yang hak dan yang batil, antara yang bayin dan yang bohong, ini perlu dijawab. Siapa yang tergugat? Ngomong, kamu nggak bisu, kamu nggak bodoh. Ngomong, bicara. Bukankah engkau dijadikan ketua orang sedunia? Ngurusi masalah Nusantara saja sudah tidak becus, berarti kamu bukanlah Nusantara. Jangan dibiarkan ini Nusantara. Tidak akan ada efeknya bagi mereka yang cuek, tapi bagi mereka yang teliti ini akan menimbulkan percikan-percikan kebencian. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Tabayun, kalau kami berani menyampaikan begini kepada PBNU, kami sudah sampaikan Kiai melalui sekretaris Katib Suriah. Bagaimana polemik ini Kiai? Jangan sampai nanti di bawah ini saling cakar mencakar. Gejolak ini harus ditangani dengan serius. Karena apa? Negara ini tidak berdiri dengan kaki sebelah, dengan satu kaki, tapi negara ini disonggoh oleh berjuta-juta kaki dan berjuta-juta intelektual. Ini perlu dijawab. Monggo. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kembang api kebencian. Kalau kita menjelaskan apa yang ada di dalam kitab ini, apa yang di dalam kitab itu, kita dianggap menyerang. Ngapain lu beli kitab? Ngapain kitab itu ditulis? Udah bakar aja kitab-kitab itu. Berarti Indonesia sudah tidak butuh kitab, tidak butuh ilmu. Ulama Indonesia sudah tidak mau berpegang teguh kepada ulama. Lah iya, jika setiap apa yang disampaikan secara ilmiah dari berbagai khasanah keilmuan para ulama ini dianggap kebencian. Jadi tidak ada untuk faktor menyerang. Kita menyampaikan tentang PBNU, tentang Bahasim Asy'ari, ini mohon maaf, tidak ada sama sekali tendensi. Justru ini menyelamatkan nama beliau, jangan dicangkok-cangkokkan. Karena apa? Mohon maaf, Mbah Hasyim Asy'ari itu diberikan gelar Rois Akbar begitu saja ketika masih ada, nggak mau kok. Kan begitu. Karena ini saking takziman wa takriman untuk menghargai jasa keilmuan beliau, maka Mbah Wahab Hasbullah memberikan gelar Rois Akbar, tentunya juga dengan persetujuan para pengurus PBNU. Oke, begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam.